Taraf Suseno sedang sendirian di rumah ketika teleponnya berdering. Dia mengangkatnya. Saat itu dia juga sedang chat dengan temannya, Ambar Nur Cahyo. Orang yang menelpon itu mulai menanyakan tentang film horor yang disukai Taraf. Taraf menjawab, dia suka film The Babadook, Hereditary, dan The Witch. Lalu orang itu bertanya tentang film Stab, terutama film aslinya. Suara orang itu berubah menjadi seperti mengancam dan ternyata dia sudah mengambil alih HP Ambar. Dia juga mengatakan bahwa saat ini dia sedang duduk di luar kamar Ambar. Dia mengajak bermain game 3 pertanyaan dan mengancam akan membunuh Ambar jika Taraf tidak menjawab pertanyaan dengan benar. Taraf salah menjawab pertanyaan terakhir, dan pembunuh yang dikenal sebagai wajah setan mulai masuk ke rumahnya. Taraf membuka pintu dan wajah setan berhasil masuk ke dalam dan menusuk Taraf serta mematahkan kakinya. Polisi tiba dan wajah setan melarikan diri meninggalkan Taraf yang terluka parah. Di dapur Solo, kakak perempuan Taraf, Sami sedang bersama dengan pacarnya Ricky Kirono. Saat menerima telepon dari teman Taraf, Welly Hutomo, Welly memberitahukan bahwa Taraf telah diserang. Sami dan Ricky pun menuju ke Solo sambil membicarakan film Stab dan apakah ada hubungannya dengan kejadian itu. Di SMA Solo, Ambar, Welly, Lily, kakak beradik Chandra dan Mindy sedang ngobrol membicarakan tentang apa yang dialami Taraf dan juga membahas kembalinya Sami. Agak jauh dari mereka, Vince Suseno, mantan Lily sedang berdiri mengawasi mereka, meski sekarang Lily sudah pacaran dengan Chandra. Welly kemudian mendapat SMS dari Taraf mengatakan bahwa dia sudah siuman dan mereka pergi menjenguknya. Sami dan Ricky tiba di rumah sakit dan bertemu teman-teman Taraf di kamarnya. Taraf merasa senang bertemu Sami, karena sudah 5 tahun dia pergi dari Solo. Taraf meminta semua temannya untuk meninggalkan ruangan, menyisakan Sami dan Ricky. Teman-teman Taraf berkumpul di tempat biliar dan berbincang tentang Sami dan kondisi keluarga mereka. Vince datang dan mencoba menggoda Lily lagi. Chandra pun kesal dan menghadangnya. Tiba-tiba Vince mengeluarkan pisau. Pelayan yang melihatnya pun segera mengusirnya. Saat sedang di toilet, Vince mobilnya dinyalakan dan dia pun memeriksanya. Tapi dia tidak menemukan siapapun di dalam mobil. Tiba-tiba wajah setan muncul di belakangnya dan menusuk lehernya. Vince pun tewas tanpa sempat melawan. Sami dan Ricky masih di rumah sakit bersama Taraf. Sami pergi ke pantry untuk meminum obatnya. Dia berhalusinasi melihat pembunuh Solo asli, Billy Notowijaya. Billy mengatakan bahwa dia tahu kenapa serangan ini terjadi dan semua ini ada hubungannya dengan Sami. Sami kemudian menerima telepon dari wajah setan. Sami malah menantangnya dan tiba-tiba wajah setan muncul menyerangnya. Dia melarikan diri dan bertemu seorang petugas. Tapi saat petugas mendatangi pantry, wajah setan sudah tidak ada. Judy datang dan berbicara dengan Sami, Taraf, Ricky, dan Ambar. Judy terlihat curiga terhadap Ricky. Judy menyarankan Sami dan Ricky untuk meninggalkan kota pada pagi hari. Sami kemudian meminta Ricky dan Ambar pergi agar dia bisa berbicara dengan Taraf. Sami mengungkapkan kepada Taraf bahwa ketika dia berusia 13 tahun, dia menemukan buku harian ibunya di loteng rumah mereka. Dia mengira buku itu tentang ayah mereka, tetapi sebenarnya buku itu mengungkapkan bahwa Sami adalah anak Billy Notowijaya. Saat dia menanyakan hal itu pada ibunya, ayahnya mendengarnya dan meninggalkan mereka. Sami merasa bersalah dan takut, maka dia kabur dari rumah karena takut menjadi seperti Billy. Taraf marah karena Sami baru memberitahunya sekarang setelah meninggalkannya. Dia menyuruh Sami untuk meninggalkan kamarnya. Sami meminta Ricky kembali ke dapur Solo, tapi Ricky ingin tinggal bersamanya sampai mereka yakin Taraf aman. Sami mengatakan bahwa mereka perlu mencari bantuan. Sami dan Ricky mengunjungi rumah mantan petugas Dewa Rusli, yang tinggal sendirian dan telah berpisah dari Gugun Weathers. Dewa memberi waktu 2 menit untuk berbicara.
Dia menduga pembunuh terinspirasi oleh film Stab pertama dan memberikan 3 aturan agar bisa selamat. Pertama, jangan percaya pada hubungan percintaan. Kedua, kejadian selalu berhubungan dengan masa lalu. Ketiga, pembunuh mungkin adalah salah satu dari teman mereka sendiri. Setelah memberikan saran, Dewa menolak untuk membantu dan mengusir mereka. Dia menelepon Cindy Pira. Cindy senang mendengar kabar dari Dewa tetapi menolak untuk campur tangan ketika mendengar pembunuhan terjadi lagi di Solo. Setelah mempertimbangkan kembali, Dewa akhirnya setuju untuk membantu Sami dan Ricky. Mereka pergi ke rumah Chandra dan Mindy. Teman-teman lainnya juga bergabung di sana. Sami kemudian menjelaskan bahwa dia adalah putri dari Billy. Dia juga mengungkapkan keterkaitan pembunuhan saat ini dengan pembunuhan yang terjadi beberapa tahun lalu yang kemudian dijadikan sebagai film Stab pertama. Mindy menduga bahwa pembunuh sedang meniru adegan dari film Stab, karena banyak penggemar berat dari franchise Stab yang kecewa dengan film Stab 8. Welly khawatir ibunya akan menjadi korban berikutnya karena ibunya adalah bagian dari cerita Stab. Ketika Mindy menuduh bahwa Sami mungkin pembunuhnya, Sami marah dan meninggalkan rumah menuju ke motelnya. Judy memesan makanan lewat telepon dan pergi untuk mengambilnya. Namun, dalam perjalanan ke sana, dia menerima telepon dari wajah setan yang mengancam akan membunuh Welly. Judy segera kembali ke rumah sambil menyalakan sirine mobilnya. Dia mencoba menelepon Welly, tapi Welly sedang mandi. Saat Judy sampai di halaman rumah, dia diserang dan ditikam berulang kali oleh wajah setan. Di dalam rumah, Welly mendengar suara dan melihat pintu depan terbuka. Dia segera menutupnya, namun ketika dia berbalik, wajah setan sudah berada di depannya dan menikam lehernya. Sami dan Dewa tiba di tempat kejadian. Gugun juga tiba dan mengkritik Dewa karena tidak pernah membalas SMS-nya. Dewa menjelaskan bahwa dia terpaksa pensiun setelah mereka berpisah dan mulai minum-minum. Sami menelepon Ricky untuk memberitahunya tentang pembunuhan yang terjadi di rumah sakit. Dia kemudian melihat deputi rumah sakit yang seharusnya menjaga kamar taraf berada di tempat kejadian. Sami menyadari bahwa tidak ada orang yang menjaga taraf di rumah sakit, maka dia dan Dewa segera menuju ke sana. Di rumah sakit, Taraf mendengar sesuatu dan berusaha naik ke kursi roda. Ketika lampu padam, Taraf keluar dari kamar untuk mencari bantuan. Namun, dia menemukan penjaga resepsionis telah dibunuh dan senjatanya hilang. Taraf kembali ke kamarnya untuk bersembunyi. Saat seseorang membuka pintu, dia memukulnya dengan gagang telepon. Ternyata Ricky yang datang untuk memeriksa Taraf atas permintaan Sami. Namun, tiba-tiba wajah setan muncul dan menyerang Ricky. Taraf mencoba melarikan diri dengan kursi rodanya, sementara wajah setan mengejarnya sambil menelepon Sami dan memaksanya memilih antara nyawa Taraf atau Ricky. Taraf terjatuh dari kursi rodanya saat wajah setan hendak menyerangnya, tapi Sami dan Dewa tiba tepat waktu. Dewa menembak wajah setan, tapi wajah setan berhasil melarikan diri. Sami membopong Taraf ke lift diikuti oleh Dewa dan Ricky. Namun, wajah setan muncul lagi dan menyerang Dewa. Dewa menembak wajah setan, tapi wajah setan masih hidup. Mereka masuk lift, tapi Dewa tetap tinggal untuk memastikan wajah setan sudah meninggal. Dewa akan menembak wajah setan ketika teleponnya berbunyi. Tiba-tiba wajah setan bangkit dan menyerang Dewa, menikamnya sampai tewas. Gugun tiba dan shock saat melihat mayat Dewa diangkut keluar menuju ambulan. Cindy kembali ke Solo setelah mendengar kematian Dewa dan bertemu Gugun. Sami membawa Taraf keluar dari kamar dan mereka bertemu Gugun dan Cindy di lobi. Cindy menawarkan bantuan, tapi Sami menolak dan ingin membawa Taraf pergi dari Solo. Cindy memberitahu Gugun bahwa dia memasang pelacak di mobil Sami, lalu mereka memutuskan untuk mengikutinya. Dalam perjalanan, Taraf memberitahu Sami bahwa dia kehilangan inhalernya dan Ambar memiliki cadangan untuknya. Mereka singgah ke rumah Ambar, di mana sedang diadakan pesta untuk mengenang Welly. Chandra, Mindy, dan Lily juga hadir.
menonton film Stab pertama di TV. Lily dan Chandra bermesraan di sofa, tetapi Chandra khawatir Lily adalah pembunuhnya. Lily kesal dan meninggalkan Chandra, yang cemas saat Lily tidak membalas pesannya. Ketika Chandra keluar mencarinya, dia dipancing oleh wajah setan yang menyamar sebagai Lily melalui pesan berbagi lokasi. Wajah setan menyerang dan membunuh Chandra. Sami dan yang lainnya tiba di rumah Ambar. Mereka meminta yang lain meninggalkan pesta, kecuali teman-teman terdekat mereka. Lily kembali, tetapi Mindy mencurigainya karena Chandra mencarinya. Lily membantah dan berharap Mindy menjadi korban berikutnya karena karakter utama biasanya menjadi target pembunuhan. Namun, Mindy tidak menghiraukannya dan terus menonton Stab pertama. Cindy, yang melacak mobil Sami, menyadari bahwa mereka berhenti di rumah tempat pembunuhan Billy terjadi. Dia memperingatkan Sami untuk segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Mindy menonton adegan di Stab di mana karakter Randy tidak menyadari kehadiran pembunuh di belakangnya. Ketika Mindy menoleh ke belakang, wajah setan muncul dan menyerangnya. Namun, dia terhenti saat Sami masuk. Wajah setan melarikan diri. Sementara Ambar dan Taraf masuk ke ruangan, mengira Sami adalah penyerang. Ricky juga masuk, dan Lily tiba setelah menemukan Chandra di luar. Lily berlumuran darah, memicu kecurigaan terhadapnya. Dia membantah tuduhan itu, tetapi Ambar tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak Lily. Mereka lalu kabur dari ruangan itu. Cindy dan Gugun tiba di rumah dan mendengar teriakan dari dalam rumah. Mereka bersiap-siap dengan senjata mereka. Ambar keluar dan berpura-pura telah diserang, namun Cindy dan Gugun mengetahui itu adalah jebakan. Ambar menembak Gugun dan melarikan diri kembali ke dalam rumah. Cindy menyuruh Gugun pergi ke rumah sakit karena terluka, namun Gugun menolak untuk pergi dan ingin mengakhiri semuanya demi dewa. Cindy masuk ke dalam rumah dan menembak setiap pintu, waspada jika wajah setan bersembunyi di baliknya. Dia akhirnya menembak kaki Ricky yang bersembunyi di sana. Sami menemukan Taraf terikat di dalam lemari, tetapi dia ragu sejenak karena teringat perkataan Ricky bahwa selalu ada dua pembunuh. Dia curiga bahwa Taraf mungkin adalah pembunuh kedua karena dialah yang membuatnya kembali ke Solo. Ambar menyamar sebagai wajah setan dan menyerang Cindy. Mereka berjuang dan terjatuh dari lantai atas, berusaha merebut senjata satu sama lain. Sami berhasil meraih senjatanya, tetapi Ricky tiba-tiba menikamnya dari samping. Dan identitas pembunuh kedua terungkap. Ricky mengakui bahwa dia yang mengambil inhaler Taraf sehingga mereka pergi ke rumah Ambar. Dia juga menunjukkan alat untuk mengubah suaranya. Ricky dan Ambar membawa Cindy, Gugun, dan Sami ke dapur dan bersiap untuk membunuh mereka. Mereka menjelaskan motif mereka, yang tidak puas dengan film Stab terakhir yang dianggap mereka tidak setia pada cerita aslinya. Mereka ingin membuat versi mereka sendiri dengan mengembalikan karakter-karakter asli dan membuat sequel Stab yang ideal. Mereka juga berencana untuk menjebak Sami sebagai penjahatnya. Saat Ambar pergi memeriksa Taraf, dia terkejut menemukan lemari kosong. Ketika dia hendak kembali ke dapur, Taraf menyerangnya dengan tongkatnya, sementara Sami menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Ricky. Sami menggigit tangan Ricky dan melarikan diri. Ambar berhasil melumpuhkan Taraf dan kembali ke dapur setelah Ricky memintanya menjaga situasi sementara dia mengejar Sami. Cindy dan Gugun menghadangnya, menyebabkan pistolnya terlempar. Gugun memegang pistol tersebut dan Cindy memukulkan botol hand sanitizer ke kepala Ambar hingga pecah. Setelah mereka bergumul, Gugun menembak Ambar, membuatnya jatuh ke kompor yang menyala. Alkohol dari sanitizer yang melumuri kepalanya menyebabkan Ambar terbakar. Sementara itu, Ricky menemukan Sami di lantai atas. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit dan terjatuh dari tangga. Saat Sami berada dalam posisi tengkurap, dia melihat sebilah pisau di bawah kursi dan berusaha meraihnya. Ricky, yang merasa telah menang, berbicara terus sambil membalikkan tubuh Sami. Namun, pada saat yang sama,
Sami berhasil menikamkan pisau ke leher Ricky. Cindy dan Gugun datang untuk memberitahu Sami bahwa pembunuh selalu berusaha kembali. Sami lalu mengambil pistol dari tangan Cindy dan menembak kepala Ricky untuk memastikan dia benar-benar meninggal. Tiba-tiba, Ambar muncul dengan pisau dan berteriak untuk membunuh mereka. Sebelum dia bisa melakukannya, Taraf menembak kepalanya, membunuhnya. Sami dan Taraf kemudian berpelukan. Polisi dan petugas medis tiba di tempat kejadian. Chandra dan Mindy ternyata masih hidup. Sami berterima kasih kepada Cindy dan Gugun atas bantuan mereka. Gugun memutuskan untuk melanjutkan menulis dan buku berikutnya akan menceritakan tentang seorang pahlawan bernama Dewa. Sami kemudian pergi ke rumah sakit bersama Taraf.